Muklas Bun, tidak bisa masuk Bun katanya. Kemudian Bunda Sakti, Kenapa nggak bisa? kemudian Alhamdulillah. Ini ya Bunda Fitriani, Bunda Titis sepertinya ada. Baik, kita mulai saja ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya banggakan Bunda-Bunda semuanya, Alhamdulillah sudah bergabung Bunda Sapti, Bunda Nani, kemudian Bunda Bu Ade, Bu Titis ini ya baru bergabung. Terima kasih yang sudah bisa bergabung memenuhi undangan kami. Tentunya di sini kita awali dulu dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas sehatnya kita diberikan sehat sehingga hari ini kita bisa bertatap layar begitu ya. Baik Bunda-bunda semuanya, untuk pagi hari ini sebetulnya saya untuk Kelurahan Pondok Kelapa ini merasa yakin kalau teman-teman guru-guru di Pondok Kelapa itu artinya menurut saya itu selangkah lebih maju lah guru-gurunya ya, SDM-nya ya, baik motivasinya, antusiasnya, baik dari kepala PAUD-nya maupun daripada guru-gurunya, itu saya lihat sih selangkah lebih maju dari teman yang lain. Berarti yang lain bukan berarti tidak semangat, tidak gitu ya. Yang lain juga tetap semangat, cuma untuk Pondok Kelapa sepertinya sudah punya kesadaran sendiri dan banyak sudah inovasi. Bunda-bunda, tujuan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi jelang siang hari ini, kita membahas tentang pemanfaatan Google for Education. Kenapa? Nah, dengan diberlakukannya kegiatan pembelajaran PTM 50%, berarti kan yang 50% lagi kita menggunakan daring. Ya, bukan berarti 50% ya sudah 50%. Anak-anak tidak diberikan gitu jam belajar sesuai haknya. Anak-anak tetap diberikan pembelajaran seperti biasa gitu ya, 50% KTM-nya. Kemudian 50%-nya itu adalah mereka mendapatkan layanan dalam bentuk daring gitu ya. Nah, yang saya amati dari Google Classroom untuk PAUD Kelurahan Pondok Kelapa itu banyak yang sudah mengirimkan video-videonya melalui Google Classroom ya. Terima kasih Bunda Sakti, Bunda Ade, Bunda Nani yang sudah Bunda Titis juga ya dari PAUD Cita yang sudah memang mengisi kegiatan itu. Paling tidak kegiatan itu adalah selain daripada untuk evaluasi daripada lembaga masing-masing juga memberikan pencerahan atau memberikan sebuah penguatan kepada teman-teman begitu ya, sehingga bisa saling berkolaborasi begitu. Baik, Bunda-bunda, kembali lagi kepada rencana awal bahwasanya saya mengumpulkan setiap kelurahan. Ini namanya bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok dalam rangka saya selaku penilik melakukan sebuah pembinaan di dalam pembelajaran, mendampingi teman-teman kepala lembaga PAUD ya, mendampingi ya, peran saya adalah mendampingi bunda-bunda kepala lembaga PAUD dalam hal pembelajaran. Karena sekarang situasinya berbeda, new normal berbeda. Kalau misalnya tatap muka, mungkin saya sudah pure percaya 100% ke bunda-bunda semuanya pasti insya Allah bisa. Tapi karena ini menggunakan daring, jadi saya merasa penting sekali kalau saya juga perlu memberikan sebuah penguatan, perlu memberikan pendampingan kepada teman-teman secara kelompok. Kalau kemarin saya mendampingi untuk Kelurahan Pondokopi dan Kelurahan Makassari, gitu ya. Lalu apa yang didampingi saya selaku penilik? Jadi begini, bunda-bunda semuanya, terkait dengan pembelajaran daring, kita tidak lepas dari yang namanya aplikasi, tools gitu ya, media-media.
Kalau Bunda Sakti, saya lihat sudah mahir, katakanlah sudah mumpuni lah ya menggunakan Zoom, sudah mahir juga membuat laporan dengan drive-nya, sudah juga mampu dengan kegiatan WhatsApp-nya misalnya secara kalau rapat dengan menggunakan rapat dengan WhatsApp, Bu Ade, Bu Nani, itu it's good ya, it's good. Di sini saya Bu Titis juga ya, Bu Titis, apalagi saya lihat tuh Bunda Titis melakukan sebuah pembelajaran dengan Zoom misalnya satu persatu gitu ya, disapa gitu anak-anaknya. Saya lihat langsung itu bagus sekali ya. Itu menjadi sebuah contoh daripada PAUD-PAUD lainnya juga gitu ya. Nah, saya melihat dari keempat lembaga PAUD ini yang memang menjadi contoh teman-teman untuk wilayah lain. Seperti itu. Bunda, begini. Saya ingin memberikan penguatan. Kalau sudah kenal, pasti sudah kenal. Sesuai dengan judulnya adalah pemanfaatan Google for Education. Nah, maksudnya di sini Google for Education, Google untuk pembelajaran. Nah, Google for Education, tools-nya, fiturnya itu banyak. Cuma saya nanti akan bertahap memberikannya. Pertama, kalau WhatsApp sih udah pastilah ya, itu media komunikasi ya. Saya ingin menguatkan kembali bagaimana teman-teman menggunakan Google Drive, bagaimana teman-teman menggunakan bagaimana menggunakan memanfaatkan Google Classroom kemudian dengan memberikan nilai misalnya ya, atau misalnya selain daripada mengirimkan video-video bisa misalnya bunda-bunda memberikan sebuah tugasnya itu bukan seperti tugas SMP atau SMA atau SD sekolah dasar, tapi tugasnya itu misalnya bunda mengirimkan sebuah video, mengirimkan video misalnya dari media-media lah banyak gitu ya, yang dari Kemdikbud, dari mana saja pokoknya ya. Nah, ya diuploadnya pasti disimpan di Google Drive. Nah, dari Google Drive kita kirim ke Google Classroom. Di situ nanti pesertanya adalah orang tua, murid, siswa. Kalaupun hari ini orang tua tidak hadir, kemudian anaknya juga belum sempat lihat, maka mungkin tadi siang atau nanti sore atau nanti malam orang tuanya bisa lihat apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu yang ada di pemikiran saya. Mengapa saya ingin memberikan penguatan kembali kepada teman-teman untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, gitu ya. Jadi hari ini saya hanya sosialisasi dulu ya, mengkomunikasikan dulu bahwa nanti kita mulai bulan ini Februari ya, mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret terus April, kita nggak tahu ke depannya info-infonya semakin tinggi. Mudah-mudahan sih kita cepat surut ya. Nah, tapi kan ini kita antisipasi jaga-jaga kalau nanti sampai pembelajarannya PJJ-nya 100% gitu ya. Nah, itu. Jadi kita tetap menggunakan itu. Kita memanfaatkan Google Drive, kita memanfaatkan WhatsApp, kita memanfaatkan Google Classroom. 3 media dulu. Nanti baru saya akan berlanjut kepada bagaimana menggunakan dokumen, bagaimana membuat Google Form. Nah, kayak study itu saya baru kali ini yang namanya membuat Google Form agak sedikit crowded. Saya nggak tahu crowdednya ada di mana, entah memang HP-nya yang sedang lola, sedang penuh, atau memang sayanya yang kurang teliti. Ketika saya membuat sebuah salinan, ya ternyata di situ masih kosong, tidak ada perintahnya, apa yang harus diisi, namanya nggak ada, nama lembaga PAUD-nya nggak ada. Begitu saya share, alhamdulillah ada yang paham, Bu Ade paham, gitu kan? Sehingga ngoreksi, Bunda ini nggak bisa, gitu kan? Ternyata memang di situ saya kurang teliti. Kurang telitinya apa? Begitu saya lihat salinan, saya klik salinan, harusnya ada. Yang namanya salinan kan berarti copy paste kan? Iya. Ternyata di situ tidak ada nama, tidak ada seperti yang awal gitu. Jadi tidak ada
formatnya Isiannya ini apa? ada isiannya sesuai dengan format begitu ya. Iya. Saya bingung ini. Iya, Gitu. makanya tadi saya juga Bingung kenapa gitu ya. kok jadi Padahal keedit gitu loh, biasanya Bun. ya, padahal biasanya tidak demikian gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh ya. Jadi hari ini kita sampai pukul 11 ya. Kita sharing saja dulu. Nanti ada pertemuan selanjutnya. Kita jadwalkan pokoknya dalam 1 minggu Kelurahan Malakasari, Pondok Kopi, kemudian Pondok Kelapa. Nah, Senin nanti jadwalnya sih Senin, Selasa, Rabu. Cuman kadang-kadang berubah ya, kadang-kadang saya juga rapat mendadak seperti itu ya, sehingga tidak bisa berbarengan. Paling nanti saya bergeser seperti itu ya. Ya paling bergesernya sehari. Saya ambil nggak lama, nanti kita buat setelah ini kita buat apa namanya grup di Google Classroom, tapi di sini adalah untuk semua guru. Punten ya, bunda-bunda ya, Bunda Nani, Bunda Sakti, Bunda siapa lagi nih? Bunda Citra nggak ada ya? Bunda Citra nggak ada ya? Bunda Emi ya? Ada Bunda Titis. Saya punten, saya izin, saya buat grup. Nanti di situ nanti kita sharing bagaimana tutorial membuat Google Drive, bagaimana membuat spreadsheet. Nanti di situ ada. Bagaimana nanti memberikan nilai. Kemudian bagaimana kita cara mengupload sebuah materi video dari sumber yang lainnya seperti itu, ya. Jadi saya mohon izin, jadi hari ini saya mengkomunikasikannya saja dulu, kemudian setelah itu baru nanti kita praktek langsung. Ada gangguan teknis nih. Bunda-bunda, hari ini kami di Sudin Pendidikan sedang lockdown, ya, karena ada beberapa teman yang sudah positif. Ya, ini untuk memutus mata rantai. Jadi kita semuanya kerja di rumah dulu WFH. Seperti itu. Jadi saya sekarang lebih banyak memanfaatkan dulu media Zoom gitu, media lah, WhatsApp ataupun Google Classroom ataupun melalui Zoom. Saya lebih banyak memanfaatkan ini dulu ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa tetap berkomunikasi, kita tetap bisa berinteraksi. Rencana awal sesuai dengan kita pertemuan di PAUD Tunas Dahlia, saya tadinya akan keliling gitu ya, berkelompok ya. Misalnya hari ini seperti ini nih, misalnya hari Senin saya ke Malakasari, nanti saya minta tempat di kelurahan misalnya. Atau kemudian Pondok Kopi, saya minta tempat di kelurahan atau di Ekra misalnya. Kemudian di Pondok Kelapa begitu tadinya. Tapi karena sekarang situasinya tiba-tiba situasi dan kondisi ya kita buat melalui daring juga, nggak apa-apa. Baik, saya ingin menggali dulu informasi daripada bunda-bunda. Saya yakin bunda-bunda bisa memahami apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi harapan saya demi anak-anak tetap mendapatkan layanan pembelajaran dengan baik, gitu ya. Ya, silakan ada yang bisa memulai dulu untuk menyampaikan. Oke. Yo, silakan. Pengalaman silakan, laporan katakanlah pengalamannya Bunda Ade menggunakan moda daring Google Classroom, menggunakan Zoom, kemudian orang tua bagaimana, siswa bagaimana, atau masih juga menggunakan video call misalnya ya, seperti itu. Silakan. Kalau Pak Ucendana, Bun, seperti sebelumnya tetap, jadi kan kita lagi PJJ nih, Bun. Jadi kita memberlakukan lagi pemberian modul kepada anak untuk dikerjakan di rumah, terus adanya Zoom meeting dan pengumpulan materi yang kita kasih modul itu kita suruh kumpulnya di classroom, Bun. Seperti ini, Bun, kalau boleh kasih contoh. Ya, itu hostnya nggak bisa ini ya, Bun? Share screen. Bisa. Saya ini ya, saya buka. Ya, baik. Oke, silakan. Silakan Bunda Ade barangkali sharing, kita menyampaikan sharing pengalamannya seperti apa. Ini Bun, jadi saya sudah terlihat, Bun? Sedang proses. Tapi gambar belum, Mbak. Nah, udah nih. Ya. Jadi saya buat per kelas ya, Bun. Di sini ada kelas A sama kelas B.
Nah, nanti hasil karyanya tinggal orang tua kirim ke sini, Bun. Oke. Baik videonya atau gambar, saya suruh kirim ke classroom karena kalau di handphone khawatirnya penuh ya, Bun. Betul, betul. Ya. Ini dari awal 2021 ya, dari awal kita PJJ, saya buat seperti ini, baik video atau foto saya buat seperti ini. Terus untuk kelas B-nya. Jadi bisa dilihat juga sama teman-teman yang lain, Bun. Sama orang tua murid yang lain. Iya. Gitu aja sih, Bun, kalau buat cendana. Oke. Nah, ini justru alhamdulillah ya. Justru harapan saya sesuai dengan apa yang dilakukan dengan PAUD Cendana. Jadi, nah itu fungsinya daripada Google Classroom. Jadi betul yang disampaikan Bunda Ade tadi, bahwasanya apa namanya, kita kalau kita menyimpan di handphone, itu nanti kita akan apa namanya, bukannya rusak ya, akan terganggu gitu ya. Kadang-kadang jadi hang gitu, handphone kita menjadi hang. Atau bisa juga nanti kemana lagi ya, tumpuk gitu kan, ketimpa-timpa gitu kan, akhirnya malas scroll ke atas begitu kan. Nah, dengan adanya di Google Classroom itu semuanya terdokumentasi. Nah, semuanya bisa file-filenya, video-videonya semuanya ada tersimpan gitu, tersimpan di Google Classroom seperti itu. Nah, it's good ya, itu bagus sekali ya, keren ya, itu keren banget ya. Jadi, nah harapan saya, yang saya pikirkan apa yang dengan yang sudah dilakukan oleh PAUD Cendana itu demikian, gitu ya. Oke, selamat ya. Tinggal nanti kita kreasi dengan nanti bisa nih PAUD Cendana bisa memberikan sharing pengalamannya nanti kepada teman-teman yang lain. Jadi A dan B. A sendiri membuat sendiri, B membuat sendiri. Begitu kan? Sehingga iya, tiap-tiap kelas. Sehingga nanti orang tua bisa melihat. Orang tua tidak bisa melihat hari itu, bisa juga malam, bisa juga besok, bisa entah juga kapan. Akan mudah begitu kan? Sehingga kesan daripada orang tua, aduh saya kalau belajar daring nggak suka gitu misalnya. Jadi tidak ada lagi alasan demikian. Begitu ya. Oke, terima kasih Bunda Ade. Ada lagi yang lain? Yang mau sharing? Ya, Bunda Nani, silakan Bunda Nani. Kalau saya lihat sih mungkin ya karena ini ya Bun, mohon maaf sebelumnya, faktor apa ya, faktor ekonomi dan pendidikan dari orang tuanya ya Bun ya. Kalau dari PAUD Cendana, PAUD Citra, mungkin PAUD-nya Bu Sapti itu kita tahu mereka di lingkungan komplek ya Bun. Kalau saya terus terang ya maklum lah, di lingkungan kami itu kan lingkungannya yang menengah ke bawah kebanyakan. Orang tua murid kami itu ya boleh dikatakan mereka itu nggak melek teknologi gitu loh Bun. Jadi saya tuh juga serba salah gitu loh. Saya ajak Zoom aja, Bun nggak ngerti orang bapaknya kan kerja, saya nggak tahu, saya kan ini pernah saya ajakin gitu, terus saya suruh ngirim, saya coba gitu, saya pernah ini mah lah, terus kalau kakaknya saya suruh aja, guru lesnya saya suruh ngerjain, suruh ngirim gitu. Jadi kebanyakan tuh di lingkungan saya tuh anak-anaknya tuh pada kayak bimbel gitu loh Bun. Ada orang yang buka bimbel rumahan, jadi anaknya suruh belajar di situ, nanti guru lesnya itu yang mengirimkan tugas-tugas mereka. Jadi bukan orang tuanya. Nah dari situ saya tuh, wah saya juga berat juga, jadi saya juga mikir gitu loh Bun. Akhirnya saya ya solusinya saya dengan grup WA aja. Mereka ngirimkan, ada yang video, kalau memang saya minta video ya video, kalau memang minta difotoin ya saya dengan foto, cuman itu ya mohon maaf ya karena keterbatasan ya Bun, keterbatasan segalanya lah dalam artian dari segi
ekonominya juga, dari segi pendidikan orang tuanya yang tidak bisa backup anaknya untuk kita. Kalau saya paksakan seperti Mbak Ade, kayaknya terus terang. Terus juga kebetulan ya itulah Bun kendalanya saya tuh, guru-guru saya tuh, aduh, saya kadang-kadang juga gemes gitu ya. Pengen saya ajak, ayo dong Bun. Ini tadi saya juga bilang, ayo Bun kita ada Zoom hari ini, udah saya share. Bun kan masih di inilah ribet gini-gini, ya sudahlah. Saya jadi akhirnya udah biarkan saja lah. Akhirnya kenapa akhirnya saya kerjakan aja dengan operator aja berdua gitu loh. Sepanjang pokoknya sesuai dengan apa yang misalnya kita harus mengirimkan laporan, misalnya sepenting laporan sudah masuk begitu intinya. Jadi kalau untuk sempurna seperti teman-teman yang lain yang mungkin melek IT-nya, ya itu terus terang saya merasa mohon maaf saya belum bisa untuk seperti mereka gitu. Tapi insya Allah kita juga akan terus bergerak ke depan begitu Bun. Terima kasih Bunda Nur. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Terima kasih Bunda Nani. Ya, terima kasih Bun. Silakan Bunda Ade. Bu Nani, mungkin bisa diberlakukan pakai WhatsApp. Nah, nanti Bunda sendiri yang simpannya tuh di kelas. Iya makanya saya juga itu. Biasanya saya mintanya ke operator Mbak, jadi saya kumpulin terus nanti operator yang ngumpulin dalam satu. Tapi ini belum ini selama PJJ yang ini saya belum. Makanya ya itulah keterbatasannya. Iya maklum tuh Bun, memang nggak semua bisa. Yang jelas begini, kita juga Bunda Nani juga nggak usah kecil hati ya. Yang jelas kita merasa senang, semua ikut merasa senang dengan adanya semangat Bunda Nani sendiri gitu ya. Jadi betul kata Bunda Ade. Jadi nanti Bunda Nani dulu yang mengawali gitu ya, yang memberikan contoh kepada teman-teman gitu. Mudah-mudahan dengan Bunda Nani memberikan contoh kepada teman-teman, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa tergerak gitu. Apalagi nanti dengan adanya kita di Google Classroom kemudian nanti ditampilkan foto-fotonya atau kegiatan-kegiatannya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bunda Nani atas informasinya. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum. Bunda Sumiati, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sumiati, silakan Bunda. Iya, kalau kita harapan Bunda insya Allah akan mencoba Bun. Mau coba untuk Google Classroom. Baru kita lagi coba-coba. Oke, baik. Terima kasih yang sudah ini ya bersemangat untuk mencoba gitu ya. Ada lagi yang amin. Semangat Bu Sumi. Iya Bunda. Kita masih pada kumpul di PAUD. Iya. Oke. Saya mau dengar pengalamannya yang digunakan oleh Bunda Sumiati gimana nih Bunda Sumiati mau siap-siap untuk akreditasi soalnya nih ya. Aduh, sedang sibuk. Banyak sekali semangat ya. Mohon doanya nih untuk teman-teman yang semangatnya tidak surut gitu ya. Iya, Bunda Sumi hebat pokoknya, the best deh. Sedang dicicil-cicil Bun. Coba teman-teman yang lainnya gimana? Teman-teman yang lainnya. Ya teman-teman, ayo. Silakan Bunda. Ya Bunda Intan. Silakan Bunda, barangkali ada yang mau disampaikan Bunda Sumi gitu. Itu gurunya Bun. Bu Intan. Ya Bun. Iya, silakan Bun. Bagaimana selama ini menggunakan media apa yang digunakan ketika melaksanakan PTM 50%? Kira-kira media apa? Masih pakai WA Bun, pakai WA grup untuk Google Classroom untuk ke orang tua belum kami lakukan, tapi akan kami coba Bun. Oke, baik ya. Yang penting niatnya dulu kan, niatnya dulu, semangatnya dulu. Gitu ya. Oke, baik. Yang muda-muda ya, yang muda-muda semangat. Ayo Bunda Nani. Ada pepatahnya begini.
ini hanya sebuah candaan saja ya. Ini kan kalau IT kan kayaknya yang cocok nih, yang pas nih orang muda-muda. Enggak juga ya. Mau yang usia di atas 50 tahun. Saya belum bisa. Tetap harus semangat loh. Saya kenal IT ini kan baru 3 tahun terakhir ini kan. Artinya kenal yang namanya Google Classroom, yang namanya WhatsApp, gitu kan. Dulu taunya SMS kan. Iya. Yang namanya Google Drive baru 3 tahun terakhir. Yang penting mau mencoba dan mau belajar. Iya betul, Mbak Ade. Ya kalau saya sih juga bisa. Yang ngajarin juga harus sabar, Bun. Kayak Bunda Ade itu sabar kalau ngajarin saya. Oh, betul. Keren Bu Ade mah sabar banget. Nah, jadi ini sebuah contoh Bunda Yani juga walaupun katanya usianya sudah di atas 60 tahun Bunda Yani ya. Jadi karena Bunda Yani punya semangat yang tinggi bagaimana untuk memajukan anak bangsa, anak PAUD, sehingga Bunda Yani sebagai pionir memberikan contoh. Bunda Yani itu memberikan semangat kepada teman-teman guru, sehingga teman-teman guru itu ikut semangat. Begitu ya, Bunda Yani? Ayo Bun, yang masih muda-muda. Saya aja masih belajar sama Bunda Ade itu sampai cerewet. Bunda Ade capek kali tuh ngajarin saya. Enggak lah. Ya kali. Pahala, Bu. Mbak Ade biarin aja kuat-kuatan, siapa yang kuat gitu. Amin, Mbak Ade, amin. Baik, sekarang ada lagi yang lain, barangkali ada yang ingin hari ini saya ingin menggali informasi kira-kira media apa yang sudah digunakan. Nggak usah takut salah. Sekarang kita ada yang salah ya. Kami tugas setiap hari Senin diambil untuk 1 minggu yang PJJ, Bun. Bagaimana? Kita kasih tugas per minggu orang tua yang ambil untuk yang PJJ. Tapi kalau untuk yang PTM kita kerjakan di sekolah bareng-bareng. Oke, baik. Nah, berarti yang dilakukan oleh Bunda PAUD Harapan Bunda itu bisa dilakukan oleh PAUD Anissa ya. Jadi tidak menggunakan media, orang tuanya belum melek IT, tapi menggunakan pola tadi. Jadi ambil modul mereka gitu ya. Nah, itu bisa ya. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Iya, waktunya setelah jam pelajaran. Ya, yang jelas orang tua diharapkan supaya pelan-pelan untuk melek dengan IT gitu. Karena ini sudah menjadi sebuah tuntutan gitu ya. Tuntutan untuk masa yang akan datang seperti itu. Kalau enggak belajar ketinggalan terus nanti ketika SD nanti gimana? SD kita kan intinya gitu aja. Kalau nggak bisa ambil. Oke, baik. Oke, yang lain silakan. Terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan. Bu Titis. Bu Titis, silakan Bunda Titis mau menyampaikan pengalamannya. Assalamualaikum Bunda-Bunda, mewakili Bunda Emi. Untuk di PAUD Citra itu kan PTM 50% juga. Jadi pada saat PTM 50% kita belajar di kelas seperti biasa sih. Jadi emang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dibagi 2 karena muridnya 20 jadi 10 Senin, Rabu, nanti 10 lagi Selasa, Kamis gitu. Jadi selama ini masih PTM pun. Kemarin sempat PJJ yang waktu Bunda Nur sarankan maksudnya untuk PJJ dulu karena kasusnya seperti ini gitu. Itu pakai Zoom. Jadi setiap hari Zoom aja. Senin sampai Kamis. Nah, kalau untuk simpen yang seperti tadi Bunda Ade kayaknya perlu juga tuh. Jadi punya Google Classroom gitu buat nyimpen file karena selama ini nyimpen file biasa aja, Bun. Manual, jadi kita doang yang bisa ngelihat gitu. Yang lain nggak bisa ngelihat gitu. Kayaknya perlu juga tuh dibuatin Google Classroom untuk masing-masing kelas gitu. Wani piro. Piro wani Bun gitu. Piro wani Bun. Oke ya, kesimpulannya bahwa memang Google Bu bercanda ya Bu, maaf Bu biar nggak tegang.
Iya. Iya, nggak apa-apa, silakan ya. Mood booster, Bun. Iya, baik. Yang lain bagaimana? Nah, tentunya dengan adanya Google Classroom, ya, dengan adanya kita mencoba, teman-teman semua mencoba untuk belajar ya dengan menggunakan Google Classroom, berarti dengan pembelajaran Google Classroom itu, media Google Classroom itu berarti kita juga semua perlu juga mempelajari yang namanya tools drive. Begitu ya Bunda Ade ya. Karena kalau kita tidak menggunakan komputer, misalnya kita menggunakan handphone, bisa nggak kita mengupload materi atau video atau dokumen ke Google Classroom dengan menggunakan handphone? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Bagaimana caranya? Materi itu kita simpan dulu di Google Drive. Nah, dari Google Drive baru kita kirim ke Google Classroom. Nah, dia akan terkoneksi langsung seperti itu ya. Nah, beda kalau misalnya kita menggunakan laptop. Kalau laptop kan file-file kita bisa masukkan di komputer kita seperti itu. Begitu teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bunda Titis ya yang sudah selalu semangat untuk memberikan pembelajarannya kepada anak-anak didik kita. Oke. Selainnya silakan nanti setelah ini teman-teman sudah mulai ya mencoba ya, kita pakai tutorial ya. Nanti kita buat grup Google Classroom untuk guru-guru. Jadi nanti di situ isinya bukan lagi kegiatan anak-anak, tapi yang lebih banyak adalah kegiatan gurunya gitu ya. Gurunya bagaimana memberikan sebuah pembelajaran gitu ya. Di samping juga ada anaknya gitu, pasti ada peserta didiknya ada, tapi yang lebih banyak ditonjolkan di situ adalah gurunya. Saya lihat kemarin udah ada beberapa tampilan, beberapa upload yang sudah ada gurunya yang masuk ya. Kalau yang tahun 2019 kan kemarin itu yang ditampilkan itu adalah siswanya gitu ya, tapi untuk tahun 2022 ini saya minta yang tampil itu adalah guru-gurunya. Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Ada lagi di sini hadir Pak Muklas. Pak Muklas, bagaimana Pak Muklas? Aduh, terima kasih Pak Muklas, ini luar biasa ya. Sangat-sangat ini sekali, ini rajin sekali ini. Oke, silakan Pak Muklas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin mirip dengan Bunda Nani tadi. Ya, usia udah nambah. Jadi agak tertinggal juga nih, Bu. Lemot ya. Lemot ya Pak, Lola dikit. Jangan banyak-banyak Pak. Jangan banyak-banyak, betul Bu. Jadi perlu saya sampaikan di PAUD kami, Mawar Ceria, kegiatan belajar mengajar atau PTM-nya 50%. Jadi kalau minggu lalu itu masih 100%, semua siswa masuk 2 kelas dalam waktu yang bersamaan, masuk jam 7:30, pulang jam 9:30. Kalau mulai minggu ini, Senin kemarin, itu 50%. Jadi kita bagi 2 kelas, yang kelas A itu masuk jam 7:30 pagi, terus yang kelas B masuk jam 9:30. Pulang jam 11:30 begitu Bu. Jadi kita bagi 2 waktunya dan 2 kelompoknya seperti itu Bu. Ya, jadi terus untuk PJJ kami tidak ada. Jadi bagi yang mungkin izin atau mungkin lagi kurang sehat sedikit ya, itu mereka izin tanpa kita berikan materi PJJ-nya. Jadi hanya murni yang dilaksanakan di sekolah saja begitu Bu. Nah, terus untuk tadi mengenai sarana pembelajaran mengenai Google Classroom, ya mungkin semenjak pandemi itu anak-anak kita ya Bu ya, yang sudah terutama SMK, waktu itu juga SMP juga ada, mereka sudah mulai masuk menggunakan itu, laporan kepada guru-gurunya atau sekolahnya. Tapi ya contoh saya sendiri sebagai orang tuanya belum menyikapi itu sebagai metode untuk pembelajaran di PAUD kami sendiri. Jadi masih ya tadi tertinggal begitu Bu, secara penggunaan
Nah, itu yang lebih bagus lagi dari yang sudah ada, begitu Bun. Ya, jadi mengenai kondisi siswa, ya alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID, begitu Bun ya. Ya, dilanjut. Ya Bu. Ya, jadi alhamdulillah tidak ada yang positif untuk COVID, ya alhamdulillah semuanya sehat. Adapun mungkin mereka melaporkan izin itu hanya flu biasa, Bu. Mengingat saat ini memang cuacanya lagi berpengaruh ke kesehatan juga, hanya flu biasa gitu kalau ada yang izin sakit begitu Bu. Nah, tadi mengenai Google Classroom ya, ini saya juga mohon bimbingannya kepada Bunda semuanya untuk bisa mengikuti tersebut begitu Bun. Terima kasih Bun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Muklas yang sudah memberikan konfirmasinya, testimoninya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita menjadi lebih baik gitu ya. Di sini hadir, tapi yang jelas saya bangga sekali ya, semua teman-teman itu mempunyai semangat yang tinggi ya, punya semangat yang tinggi untuk memberikan sebuah layanan anak usia dini gitu. Itu saya bangga sekali. Oke, sekarang ada Bu Swatun saya lihat tadi. Ya, Bu Swatun, bagaimana ada memberikan penjelasan atau cukup ya? Sepertinya sudah pukul 11 ini tadi saya. Kalau di PAUD Dahlia sih Bun, kita pakai metodenya hampir sama PAUD Anissa sama tadi Bu siapa tadi ya? Lupa. Usum. Jadi kita memang ya tadi kembali lagi ke orang tua murid yang kurang melek sama teknologi gitu ya Bu. Jadi kita memaksakan untuk ayo dong gitu pakai Google Classroom atau pakai Zoom aja, mereka agak susah gitu. Dan ditambah lagi biasanya yang sekolah di PAUD itu adalah anak kedua dan seterusnya. Jadi alasan orang tua murid handphonenya itu berbarengan untuk kakaknya sekolah gitu. Nah, jadi sejauh ini kita masih pakai metode yang lama, tapi nggak ada salahnya kita akan coba Bu. Baik Bunda Ana. Oke, baik Bunda Ana. Saya rasa semuanya sudah jelas ya. Bunda Ana tadi juga sudah menyampaikan yang jelas nanti ke depannya kita semuanya tadi kita gunakan Google Classroom. Baik Bapak Ibu sekalian. Maaf sebentar Bunda. Oh ya, silakan Bunda Yani. Mungkin ini sekedar tambahan ya di luar dari Google Classroom, bahwa kami kan sedang melaksanakan PJJ karena ada yang positif di antara murid kami. Nah, kemarin itu sudah di swab. Mengingat swab itu untuk anak kecil sangat membuat trauma ya. Ada beberapa anak yang trauma menjerit-jerit, sehingga untuk pelajaran bagi kita bahwa benar-benar kita harus memikirkan, mengantisipasi kesehatan anak-anak dan keselamatan anak-anak. Yang dewasa swab itu nggak terlalu menyakitkan, tapi bagi anak-anak itu sangat-sangat menyakitkan untuk diperhatikan. Saya rasa itu saja. Cukup, Bunda Yani, cukup ya. Baik, terima kasih Bunda Yani yang sudah menyampaikan informasi-informasinya, Bunda-bunda semua yang sudah menyampaikan juga. Yang jelas nanti kita ke depan akan menjadi lebih baik dan bisa memfasilitasi peserta didik kita menjadi lebih baik lagi ya. Saya karena sedang ada Zoom kembali ya, saya akan lanjut. Sebelumnya saya minta dibuka dong videonya. Oh, saya sendiri tertutup. Yuk, sambil angkat jempolnya. Oke, angkat jempolnya dong. Iya. Oke. Saya ya. Yang lain coba jempolnya diangkat. Baik, terima kasih.
Oke, turunkan tangannya. Saya sudah foto ya. Terima kasih. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya. Sampai ketemu di Google Classroom. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Semangat. Tutup ya. Bunda Nani. Dadah, yang Nani.